Oke, halo ya, balik lagi ke channel Prayoga Salim. Di sini gue mau ngobrol sederhana sama kalian. Mungkin eh teman-teman ngerasa kayak, channel ini channel apa sih, nggak jelas cuma dengerin orang podcast doang. Ya memang gitu. Ini adalah kesalahan kalian nge-subscribe channel ini. Tapi nggak apa-apa, tolong tetap di-subscribe supaya gue bisa beli Hokben karena KFC dan McD sudah dukung Israel dan gue nggak mau mendukung perusahaan yang mendukung genosida. Anjay. Yap, gue nggak ngerti kenapa masih ada orang yang ngedukung Israel dengan ngomong, ya kenapa nggak kita mikirin nih orang-orang yang ada di Indonesia aja, kenapa kita nggak mikirin nih orang-orang yang ada di sekitar kita. Bro, orang-orang yang ada di sekitar kita nggak kena tembakan di kepala mereka, nggak kena ledakan setiap ke badan mereka setiap hari gitu. Sedangkan di Gaza hari ini orang-orang itu ditembak, dibunuh, dibakar. Mereka nyerang camp pengungsian, mereka nyerang sekolah, mereka nyerang rumah sakit gitu. Jadi nggak apple to apple gitu nyamain masalah yang ada di Indonesia dengan apa yang ada di Gaza sekarang. Yang ada di Gaza sekarang itu pemusnahan massal, men. Itu pemusnahan massal, dan gue nggak ngerti kenapa masih ada orang yang ngedukung Israel gitu. Dengan dalih ya mereka itu teroris, mereka ISIS dan lain sebagainya. Ya gue ngerasa ISIS itu udah nggak ada gitu. Abu Bakar al-Baghdadi itu udah mati, dan mereka itu organisasi gitu. Dengan kalian ngomong ISIS itu masih ada, itu sama aja kalian ngomong PKI itu masih ada, karena masih ada orang-orangnya gitu. Kalau bedanya, kalau di warung kopi bapak-bapak bilangnya karena PKI masih ada keturunannya, ya kalian sama aja. Kalau kalian ngomong hanya karena orang-orangnya masih ada, berarti ISIS masih ada, ataupun PKI masih ada gitu. Nah, gue hari ini mau ngomongin apa sih? Gue tuh mau ngomongin masalah perihal calon presiden, men. Jadi gue nggak tahu kenapa ya, sekarang itu udah balik lagi ke zaman 2019, dimana bukan 2019, malah 2014. Gue inget banget, gue masih SMP saat itu, dan gue ngerasa banyak banget adu omongan, adu gagasan. Di situ juga banyak banget ada pro kontranya yang bener-bener kerasa lah euforianya, untuk bisa kita bilang ya demokrasi lah, yang kita bilang ya kerasa lah. Pemilunya di 2014 itu jauh lebih kerasa 2014 daripada 2019, karena ya 2019 itu polarisasinya sangat-sangat jelek gitu, karena yang dilawan kan petahana ya. Nah, buat gua tiga calon ini nggak ada bedanya. Kalau kalian nonton YouTube-nya Panji ya sama gitu, Panji Pragiwaksono tuh bilang kalau ya tiga calon ini sebenarnya sama aja gitu, secara gagasan hampir sama. Bedanya kalau Anies banyak banget nih omongan-omongan yang menurut gua agak banyak gebrakan ya. Tapi kan ya memang dari Anies dari zaman pilkada memang udah kayak gitu. Jadi ya udah, bagi gue tiga calon ini ya nggak ada beda-beda banget lah gitu. Cuman pada akhirnya gue ngelihat ada satu hal yang menarik di sini, bahwa pemilu ini nih juga melibatkan transaksional golongan-golongan yang dibilangnya golongan Gen Z, milenial dan lain sebagainya, yang ngedorong adanya anak muda itu harus nih datang gitu kan, ke kancah politik. Dan partai-partai yang biasanya menggoreng isu politik itu, isu anak muda itu ya, kayak sekarang udah mulai spesifik ke PSI ya. Ya memang dari 2019 PSI itu udah sangat menggoreng golongan muda. Cuman ada hal yang menarik dari yang dilakukan oleh PSI. Mereka kayak ngebawa isu politik yang dibilangnya pemilu yang sopan, santai, santun gitu kan, dan juga pemilu yang menyenangkan dan lain sebagainya, demokrasi yang menyenangkan dan lain sebagainya. Ya memang menurut gue itu memang nggak jadi poin besar untuk mengatakan kalau
ya dengan ini PSI mendorong banget anak muda atau seperti apa, menurut gue juga belum bisa kita jadikan itu. Cuman ikhtiarnya jauh lebih santai gitu kan. Kalau kemarin PSI menurut gue ya di 2019 mereka memang ngebawa isu anak muda, cuman engage-nya itu gagal. Karena memang pola yang dibawa itu ngerecehin diri, pola yang dibawa itu seolah-olah kayak politik itu ya sesuatu yang kayak ibarat bapak-bapak ngejokes gitu. Kalian ngebayangin ini sih bapak-bapak ngejokes itu kayak gimana? Nah itu kurang lebih tuh PSI 2019. Tapi kalau 2024 gue ngerasa mereka coba untuk tampil beda. Mereka tetap ngejadi serius gitu, jadi serius. Beda dengan tahun 2019 yang mereka itu ngereceh, mereka itu nyoba untuk serius. Tapi mereka tetap untuk masuk ke segmen yang sama. Cuman mereka nggak nurunin grade-nya. Nah, gue ngeliat PSI sekarang seperti itu, nggak kayak 2019 lalu ya yang yang iklan-iklannya cukup annoying. Tapi kalau sekarang ya beda, agak beda gitu. Nah, partai lain yang menurut gue ngejual hal yang sama tapi dengan bungkusan yang berbeda itu Demokrat. Men, coba deh bayangin kalau ada partai yang masih ngomongin masalah utang di 2024. Kayak 2019 itu masalah utang itu udah bener-bener masalah hal yang basi, digoreng terus gitu kan. Kayak, wih itu kayak udah gosong gitu kan masalah gitu. Nah, dan konsep itu tuh kayak apa ya, kayak aku bilang tuh menjadi sesuatu yang bener-bener menarik ketika AHY itu ya, Agus Ketum AHY itu, mereka itu datang dengan nuansa bahwa ya udah utang itu kalau misalnya kita rasionalisasi gini aja. Kalau memang dibilangnya utang itu adalah aset juga, aset investasi dan lain sebagainya. Kalau gitu coba deh bayangin, coba dibuka data fiskalnya gitu. Sanggup nggak kemampuan fiskal negara Indonesia untuk ngebayar utang-utang yang ada sekarang? Kalau memang nggak sanggup, berarti kan utang itu akan menjadi sebuah utang itu akan menjadi sebuah bom waktu yang kita harus ngelepas aset itu gitu. Kita harus ngelepas kepemilikan itu untuk membayar utang kita. Nah, kira-kira sanggup nggak negara untuk tidak melepas itu gitu? Mempunyai kemampuan fiskal untuk tidak melepas itu? Saya rasa enggak deh gitu. Nah, itu nuansa itu tuh yang ngebuat kita itu jadi lebih mikir bahwa ya utang negara itu bukan sesuatu yang sepele gitu. Bahkan negara seperti Amerika Serikat aja kalau tidak dinaikin ambang batas utangnya saat itu dia bisa kolaps di zaman Joe Biden kemarin. Nah, itu yang menjadi turning point buat gua kalau berarti ada nih mainan-mainan isu yang sebenarnya itu udah overuse, tapi ketika dibungkus dengan kemasan yang jauh lebih intelek lagi gitu, dibungkus menjadi kemasan yang lebih segar lagi, ya isu itu masih bisa dipakai. Dan isu ketiga yang terakhir, sebenarnya nggak terakhir sih ya, masih ada isu agama. Cuman kalau isu agama kan kayaknya terlalu sulit untuk digoreng di 2024 ini karena ulama-ulama sebenarnya kan terpecah ya, ada yang ngedukung Prabowo, ada yang ngedukung Anies. Bahkan nih Yeni Wahid malah ngedukung Ganjar gitu. Ya kalau itu gue nggak mau ngebahas lah karena gue takut salah. Isu terakhir itu masalah Prabowo yang ngomong, yang dikaitkan pelanggaran HAM di tahun 98 gitu. Sebenarnya kalau orang-orang pengen nyerang itu lagi, kayak Adiana Pitupulu itu kan masih nyoba untuk nyerang isu HAM ke Pak Prabowo gitu, dengan ngomong anti mawar dan lain sebagainya. Malah kalau gua mandangnya isu itu udah berhasil ditepis sama tim Prabowo dengan adanya abang Budiman Sujatmiko di belakangnya Pak Prabowo gitu. Ibaratnya itu adalah orang yang dulu Pak Prabowo itu taruh pistol di kepalanya. Sekarang dia ada di belakang Pak Prabowo untuk mendukung dia jadi presiden. Apa artinya? Artinya isu itu bakal terbantahkan gitu. Sesederhana ngomong kalau ya kita Budiman itu kan sebagai orang yang sangat-sangat dilihat ya sebagai aktivis tahun 98 gitu. Dia salah satu tokoh yang cukup besar namanya di tahun 98 dan
Ya dengan adanya Pak Budiman berarti itu sebenarnya ya secara tidak langsung itu ngomong kalau ya udahlah kita sudah berdamai gitu ya. Mari kita lihat selanjutnya, mari kita lihat hal-hal baik selanjutnya. Jangan kita ada di masa lalu terus gitu. Jangan kita bermain-main di isu masa lalu terus. Semua orang berhak untuk kesempatan kedua dan lain sebagainya. Bagi gue itu sebagai apa ya? Sebagai kalau saya bilang itu sebagai plot twist aja ya bahasanya, plot twist dari status quo bahwa ada loh cara untuk menanggulangi hal tersebut, karena kan nggak mungkin ya Pak Prabowo itu lepas dari isu HAM, karena itu adalah tindakan masa lalu gitu. Itu adalah hal yang nggak bisa diubah sama Pak Prabowo. Tapi dengan adanya Bang Budiman di belakang dia dan banyak jajaran-jajaran dia dari tokoh-tokoh publik, itu pasti ngebuat isu HAM itu nggak begitu bisa dipakai di 2024 ini. Jadi kita belajar dari pemilu di 2002, dari persiapan pemilu kita bisa bilangnya ya. Dari persiapan pemilu di 2023 ini bahwa isu lama itu nggak selamanya basi kan. Kita ada 2 contoh tadi ya. Contoh di awal itu ada yang ngegoreng isu anak muda, dia datang dengan cara yang lebih elegan, PSI datang dengan cara lebih elegan, dia nggak nurunin grade dia nggak ngereceh, tapi dia tetap ngejaga, tapi dia tetap dengan style dia gitu, so asik. nggak. Dia datang dengan style bahwa PSI itu datang yang dari so asik, dia datang bertransformasi menjadi partai yang lebih nyoba untuk gue punya grade, gue punya kualitas dan ini kualitas gue, cuman gue tetap mau kok dengan konsep gue di awal untuk ngegait anak muda. Terus juga ada yang kayak Demokrat, dia ngegoreng isu soal dia ngegoreng isu soal utang negara, tapi dengan cara yang benar-benar elegan gitu, dengan cara yang benar-benar oh iya ya gitu. Kalau orang dengar tuh jadinya oh iya ya gitu. Nah itu yang ngebuat isu utang itu, kalau misalnya dia masih mau ngegoreng, gue ngerasa itu gorengan yang cukup sangat banget bisa dipakai. Karena berapa kali Ketum AHY itu ngomong kalau oh iya dia ngomong kalau oh iya ini kita punya utang gitu. Utang kita ini berdasarkan dari ini, dari sini. Ada juga utang dari investasi dan lain sebagainya. Kita punya nggak kekuatan fiskal untuk ngebayar itu di tepat waktu gitu. Hari ini kita belum sanggup. Walaupun belum jatuh tempo, tapi kita belum sanggup. Apakah jika kita terus membiarkan ini, kita siap untuk melepas aset kita, dan yang diinvestasikan itu pasti aset-aset strategis. Gua ngerasa itu jadi pemicu kesadaran bersama bahwa isu hutang itu nggak bisa dianggap remeh lagi gitu. Dan kita juga dapat contoh dari orang yang ngejual isu yang sama, tapi dia gagal untuk mengkapitalisasi dengan baik. Akhirnya ya isu itu menjadi isu yang sangat-sangat, ya menurut gua itu bukan isu yang bisa dipakai lagi gitu. Mungkin kalau Bang Adian saat itu saat ini ya, kalau Bang Adian Apitupulu itu saat ini menggunakan isu itu menjadi seperti contohnya, Bang Budiman Sujatmiko itu mengkhianati pergerakan gitu, dia mengkhianati reformasi dan lain sebagainya. Dia tetap terjun ke dunia dia tetap terjun dan berpihak kepada para elitis dan lain sebagainya. Mungkin itu bakal jauh lebih enak untuk didengar gitu kan. Tapi gua ngerasa Bang Adian nggak bisa, belum sampai saat ini ya, ini 2023 bulan November, sampai saat ini Bang Adian belum punya narasi baru untuk mengemas isu HAM itu lagi. Oke, itu aja mungkin dari gua, sekian. Gua minta maaf kalau ada yang salah. Bye.